Kedua sistem tersebut sama saja, asalkan konstruksi pemilunya linier dan disepakati di luar tahapan pemilu yang sudah berjalan tahapannya fair. Sebagai contoh, bila ingin memakai sistem proporsional tertutup, maka pemilu dengan sistem langsung, baik pileg, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, pilpres, juga harus diubah dengan sistem perwakilan, yaitu pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah dipilih oleh legislatif atau DPR. Begitu juga daftar caleg tak perlu dipampang di surat suara bila tetap dengan konstruksi pemilihan langsung, maka sistem proporsional terbuka tetap pilihannya. Belajar dari pengalaman sebelumnya pada 3 kali gelaran pemilu, sistem proporsional terbuka dirasa cukup demokratis, tidak memilih kucing dalam karung, serta dengan alasan demokrasi itu sendiri seperti hak dipilih dan memilih, juga hak konstitusional rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung, dirasa masih cukup relevan. Sistem pemilihan umum proporsional terbuka sebagaimana yang sudah diterapkan pada pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019 masihlah cukup relevan untuk sistem pemilu 2024. Dasar argumentasinya, ketika pemilu terakhir dengan menggunakan sistem proporsional terbuka hasil dari penyempurnaan pemilu 2004 yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, dan sebelumnya pemilu pertama 1999 pasca reformasi dengan sistem proporsional tertutup. Pemilu 1999 yang pure proporsional tertutup adalah pemilu multipartai pertama yang digelar pasca Orde Baru, yang mana sebelumnya peserta pemilu hanya disederhanakan menjadi 3 partai. Sedangkan pemilu 2004, daftar calon anggota legislatif terpampang pada surat suara pemilihan. Bagi DCT, daftar caleg tetap yang memperoleh suara sebesar BPP atau bilangan pembagi pemilih, maka berhak lolos menduduki kursi. Apabila tidak ada yang mencapai BPP, dan secara keseluruhan suara partai memperoleh kuota kursi, maka yang berhak duduk adalah daftar caleg berdasarkan nomor urutan daftar caleg. Bila partai mendapatkan 2 kursi di daerah pemilihan, maka caleg nomor 1 dan 2 yang berhak melenggang. Kemudian pada pemilu 2009, Mahkamah Konstitusi merubah sistem pemilu menjadi proporsional terbuka. Secara teknis, daftar caleg terpampang di surat suara, sama seperti pemilu 2004. Perbedaannya, yang berhak duduk sebagai wakil rakyat adalah yang suara by name calegnya terbanyak. Misalnya, total suara partai dan suara caleg mendapatkan 3 kursi, maka yang berhak duduk adalah caleg dengan perolehan tertinggi 1, 2, dan 3. Dalam hal ini, nomor urut caleg tidak terlalu penting. Secara teknis lainnya, sistem pemilu 2004 menjadi sah apabila dicoblos partai dan calegnya, maka suara akan dihitung menjadi pemilik daftar caleg. Dicoblos partainya saja sah, dicoblos calegnya saja tidak sah. Sedangkan pemilu 2009 hingga 2019 dicoblos partainya saja sah, calegnya saja sah, dan keduanya juga sah. Hal ini yang ditangkap sistem proporsional tertutup menguntungkan partai-partai yang sudah mempunyai brand dan menjadi kelemahan bagi partai baru yang belum mempunyai basis pemilih ideologi, serta tidak adanya greget dari para caleg yang enggan untuk berkompetisi di sesama internal, karena perhitungannya hanya akan menguntungkan caleg di nomor atau ranking atas. Dampaknya, suara partai middle atau partai bawah perolehan suaranya tidak terdongkrak atas movement para caleg. Buah dari reformasi termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 99, 2000, 2021, dan 2022
menjadikan perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia, ihwal landasan konstitusi negara, termasuk penyelenggaraan pemilu. Memang ada sisi kelebihan dan kekurangan dampak dari lahirnya era reformasi. Salah satu kelebihannya adalah demokratisasi politik yang tumbuh, terutama pada kebebasan berpolitik. Kelemahannya, arah ekonomi berciri neoliberal kapitalistik. Saat ini muncul isu bahwa sistem pemilu 2024 akan dirubah ke sistem proporsional tertutup, bisa ala 99 atau 2004. Hal ini diawali dari gugatan uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas pasal 168 ayat 2 oleh para pemohon ke Mahkamah Konstitusi, yang mana memohon agar sistem pemilu dirubah ke sistem proporsional tertutup. Nah, pertanyaannya, apakah MK akan mengabulkan permohonan tersebut? Yang mana menurut informasi yang berkembang, MK akan memutuskan hal ini pada awal Juni, yang mana setelah ke-9 hakim berembuk soal hal ini. Sebelumnya, bahwa dari 9 parpol parlemen, hanya PDIP yang mendukung sistem proporsional tertutup, sedangkan ke-8 partai atau fraksi lainnya di DPR menolak sistem ini dengan menghendaki pemilu tetap dengan sistem proporsional terbuka. Dibaca, incumbent atau kekuasaan lebih condong ke sistem proporsional tertutup. Akhir-akhir ini muncul isu Denny Indrayana, seorang pakar hukum, telah membocorkan kepada publik bahwa dirinya mengklaim mendapatkan informasi A1 bahwa para hakim akan mengabulkan gugatan tersebut. Dalam pokok, sistem pemilu akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Akhirnya menjadi isu nasional, spekulasi dan tafsir-tafsir pun mengemuka di seluruh lapisan, juga sebagai keniscayaan. Tak sedikit yang menilai bila itu benar, maka ruhnya mengkhianati amanat reformasi dengan kembali menghidupkan semangat Orde Baru yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi bocoran dari Denny Indrayana tersebut. SBY melalui akun Twitternya menanggapi ihwal hal ini, bahwa perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke tertutup menjadikan tanda tanya. Menurutnya, apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, daftar caleg sementara baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik. Benarkah Undang-Undang Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi? Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan bukan menetapkan undang-undang mana yang paling tepat antara sistem pemilu tertutup atau terbuka. Sesungguhnya, penetapan undang-undang tentang sistem pemilu berada di wilayah Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Hemat penulis, pergantian sistem pemilu saat SBY memerintah tahun 2008-2009 dan menanti detik-detik MK memutuskan gugatan para pemohon dalam proses di tahun 2023-2024 di era pemerintahan Jokowi ini tentu tidak bisa dipandang linier, mengingat perubahan sistem pemilu 2009 adalah penyempurnaan dari sistem pemilu 99 dan 2004 pun telah berjalan dengan relatif baik pada pemilu 2009, 2014, dan 2019. Apabila hal ini diputuskan dengan sistem tertutup, seperti halnya pemilu pada era Orde Baru, pemilu 99 dan pemilu 2004, maka ini adalah bentuk kemunduran demokrasi atas semangat reformasi. Bila semua pihak benar-benar ingin serius merubah sistem pemilu ke format yang ideal, maka keseriusan pemerintah dan DPR
dengan jauh-jauh sebelumnya merumuskan hal ini, yang tentunya mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hingga amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Atas informasi ini dari Denny Indrayana, Mahfud MD Menko Polhukam geram bahwa apa yang dikatakan oleh Denny adalah membocorkan kerahasiaan negara. Maka meminta polisi untuk meminta keterangan pada Denny karena pernyataannya telah membuat spekulasi-spekulasi yang disinyalir sebagai fitnah. Senada dengan Denny, sebelumnya gonjang-ganjing sistem tertutup dan terbuka telah riuh. Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, Menteri Dalam Negeri, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu pada beberapa waktu yang lalu di Gedung Nusantara DPR meminta maaf atas pernyataannya atau ucapannya tentang kemungkinan sistem pemilu 2024 akan digelar dengan sistem proporsional tertutup. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Ketua KPU pada bulan Desember 2022 di Forum Catatan Akhir Tahun 2022. Dibaca, mungkin statement Denny tersebut sebagai bentuk pernyataan untuk tujuan mempengaruhi opini publik yang targetnya mempengaruhi keputusan para hakim MK dari yang sedianya akan diputuskan proporsional tertutup dirubah dengan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Sama halnya dengan apa yang dikatakan Hasyim. Perbedaannya mungkin hanya poros politiknya saja sebagai hak berpolitik bagi setiap warga negara, yang mana mungkin ditafsirkan berada di poros oposisi dan koalisi. Namun intinya, kembali ke substansi antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Jangan sampai menjauh dari substansi dengan menggiring opini pada isu kebocorannya, kebocoran negara maksudnya. Lantas kalau bocor yang mana? Toh isu sistem terbuka dan tertutup sudah bukan menjadi rahasia lagi. Kacamata penulis, kedua sistem tersebut sama saja, asalkan konstruksi pemilunya linier dan disepakati di luar tahapan pemilu yang sudah berjalan tahapannya, fair. Sebagai contoh, bila ingin memakai sistem proporsional tertutup, maka pemilu dengan sistem langsung, baik pileg, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, pilpres, juga harus diubah dengan sistem perwakilan, yaitu pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah dipilih oleh legislatif atau DPR. Begitu juga daftar caleg tak perlu dipampang di surat suara bila tetap dengan konstruksi pemilihan langsung. Maka sistem proporsional terbuka tetap pilihannya. Belajar dari pengalaman sebelumnya pada 3 kali gelaran pemilu, sistem proporsional terbuka dirasa cukup demokratis, tidak memilih kucing dalam karung, serta dengan alasan demokrasi itu sendiri seperti hak dipilih dan memilih, juga hak konstitusional rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung dirasa masih cukup relevan.